Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di Katalk Kampus Tantok episode keempat. Dengan saya, Nurul Fatulillah selaku MC pada pagi hari ini. Katalk episode keempat ini berjudul Mulai Usaha Perikanan Saat Pandemik, Bisa Nggak Sih? Dan pada pagi hari ini, kita sudah kedatangan narasumber, seorang wirausahawan muda yang berbisnis di bidang perikanan. Halo, selamat datang. Selamat pagi, Mas Hobi. Halo, selamat pagi juga. Apa kabar nih, Mas Hobi? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya, Mas. Nah, Amin, amin, ya rabbal alamin. supaya kita lebih kenal dengan narasumber kita, saya akan membacakan CV dari narasumber pada pagi hari ini. Narasumber pagi ini bernama Hobi Islamo, seorang wirausahawan muda di bidang perikanan. Untuk pendidikan, beliau SD di Sasa L2, SMP Al-Ittihad Al-Islami Camplong, MAN 1 Sumeneb, Sarjana Perikanan Universitas Brawijaya. Skill keahlian komunikasi dengan baik, sukses bekerja di bidang lingkungan tim maupun secara independen, kemampuan bekerja di bawah tekanan, kemampuan mengaplikasikan Microsoft Office, pengalaman kerja dan prestasi, lomba pidato juara 1 di SMP, menjadi asisten praktikum bahan dan alat penangkapan di FPKUB, menjadi penasehat kelompok masyarakat tim Kampustan Social Scientific Expedition, teknisi budidaya udang, dan seorang wirausaha. Baik, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Mas Hobi. Saya mau bertanya nih Mas Hobi, gimana sih awal mula merintis usaha ini? Mungkin Mas Hobi bisa menceritakan untuk kami. Ya, sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempercayai saya sehingga saya bisa uh, berbagi pengalaman di kuartal 4 ya. Iya, Mas. Ya, kemudian suatu kehormatan bagi saya dari sekian banyak wirausaha muda dan alhamdulillah saya sendiri bisa dipercayai untuk menjadi narasumber di Qatar 4 ini. Pertanyaannya apa tadi? Awal ini ya. Pertanyaannya, gimana sih awal mula merintis usaha ini? Nah, kalau dari awal merintis usaha yang saya lakukan saat ini, itu banyak sih usaha saya bukan cuma ada apa dari bidang perikanan saja, tapi dari properti juga ada. Eh, dari awal mula saya merintis usaha itu sejak dini sekali dari sejak SD. Dulu itu saya ingat pas saat SD jualan-jualan kayak apa? Kayak balon-balon kecil itu di sekolah, kemudian buku-buku cerita itu saya jadikan pengalaman sekali eh, apa bagi kehidupan saya ke depannya agar eh, menjadi pelajaran bagaimana untuk apa untuk mengambil pelajaran dari pekerjaan sebelumnya gitu. Apa saja yang perlu diperbaiki dari situ. Kemudian eh, awal mula saya merintis usaha perikanan dalam konteks budidaya udang itu sejak awal tahun 2020. Kalau dari konteks budidaya atau usaha perikanan. Tapi kalau masalah properti atau usaha lainnya itu udah saya jalani sejak mulai dini sekali. Nah, kemudian bagaimana sih awalnya gitu ya? Dulu
kenapa saya memilih perikanan? Karena satu, saya orang kepulauan SSL, yaitu kepulauan yang berada di ujung timur Pulau Madura. Nah, di pulau ini banyak sekali peluang usaha perikanan. Makanya saya masuk di jurusan perikanan di UB Malang. Nah, apa yang saya pikirkan di saat saya lulus nanti, saya kepikiran begini, suatu hayalan gitu, suatu hayalan terlintas di bayangan kan, ya kata orang-orang itu bermimpi sebelum tidur, ya nggak apa-apa lah, kita harus berangan-angan. Kalau tidak berangan-angan kan kapan jadi ininya, kapan capainya gitu kan. Iya, Mas. Nah, kenapa saya memilih usaha perikanan? Ya di situ awal mulanya saya berasal dari kepulauan yang memiliki potensi perikanan yang bagus. Nah, di situ saya berpikir, kenapa saya nggak mengolah hasil pulau saya sendiri aja ketimbang memilih pekerjaan lain kan? Nah, di situ saya berpikir usaha perikanan ini sangat berpotensi sekali untuk dijual. Apalagi saya mempunyai potensi yang sangat bagus untuk eh, apa untuk memasarkan hasil perikanan di pulau saya. Soalnya saya kan orang sana juga, orang pulau. Nah, kemudian saya punya angan-angan di situ. Kemudian suatu angan-angan tidak 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 cukup juga untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk memulai usaha perikanan ini juga. Tapi kita juga butuh niat yang bagus itu. Nah, niat itu sangat sulit sih untuk dilakukan. Bagaimana niat kita udah bulat ini. Nah, dari angan terus ke niat. Ya, niat ini yang paling susah. Ketika orang sudah berniat, insya Allah pasti dia akan sukses. Tapi kalau dia cuma hanya berangan-angan tanpa ada niatnya, oh saya ini mau usaha perikanan, tapi niatnya nggak ada. Nah, itu sih harus dipelajari lagi. Nah, ada juga yang seperti ini. Angan-angan ada, niatnya ada, tinggal melakukannya belum siap gitu. Nah, ini juga harus menjadi pelajaran kepada kita. Saya juga seperti itu, dulu-dulu menghayal kapan suksesnya, terus niatnya udah ada, terus merealisasikan itu kapan gitu. Nah, di situ saya berpikir harus punya modal dulu. Modalnya usahakan jangan minjem kepada orang lain. Usahakan modal itu memang datang dari kita sendiri, dari usaha, mulai dari usaha kecil sampai besar. Kita putarkan uang di situ. Nah, di saat kita sudah mempunyai modal sendiri, insya Allah kita itu tidak akan pernah takut masalah kerugian yang akan berdampak kepada usaha kita. Pasti di setiap usaha pasti ada untung ruginya, ada ujian, tahapan. Yang penting kita harus mempunyai mental yang baik. Nah, kemudian ada angan-angan, niat dan melakukannya. Nah, yang keempat ini ada juga yang namanya mental. Mental ini harus kuat juga. Di saat kita sudah menjalani bisnis, mental kita itu harus kuat. Karena mengapa? Di dunia perbisnisan itu sangat banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Rintangan internal baik pun eksternal. Nah, mental kita itu harus benar-benar matang gitu di 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 saat menjalani di saat terjun ke dunia perbisnisan. Nah, di saat mental sudah kuat, insya Allah dengan modal dari kita sendiri, dari usaha kita sendiri, insya Allah kita lancar sih
untuk menjalani bisnis. Soalnya kenapa? Kita tidak akan takut lagi jika modal itu dari usaha kita sendiri. Daripada kita minjam kepada orang lain, terus mental kita down di saat berbisnis, kita mengalami kerugian. Nah, disitulah tingkat kesetresan yang paling tinggi. Bagaimana cara mengembalikan utang tersebut. Nah, di situ pelajaran sih bagi teman-teman yang memulai untuk terjun ke dunia perbisnisan. Ada 4 tadi itu. Nih, angan-angan, niat, apa, Modal usaha apa? sendiri. Iya, modal sendiri, mental, sama untuk merealisasikan ke lapangan gitu, untuk memulai memulai ini, memulai Berani bisnisnya. memulai. Ya, berani memulai. Baik. Wah, ternyata nggak cuma di bidang perikanan aja loh teman-teman usaha dari Mas Hobi ini. Jadi kan Mas Hobi menyinggung tentang modal. Jadi lebih baik modalnya dari modal sendiri aja biar nggak bingung untuk mengembalikan ke orang lain. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, berapa sih modal awal yang Mas Hobi keluarkan untuk modal di bidang perikanan ini? Baik, kalau masalah modal sih ya cukup lumayan tinggi lah kalau berbicara masalah budidaya udang. Tapi kita gini aja, apa, mendengarkan kata tambak udang, pasti pikiran kita kan ini tambak udang yang luas berapa hektar ya kan. Nah, Iya, di situ kan kita sekarang kan udah banyak, teknologi udah banyak apa, udah berkembang gitu kan. Zaman udah berkembang, banyak penemuan ini, entah inilah. Nah, di dalam budidaya ini ada sistem namanya budidaya bioflok. Budidaya bioflok ini memang ukuran tambaknya itu kecil, tapi bisa menampung berapa ratus ribu udang. Contoh dalam diameter 10, nah yang diameter 10 kolam bundar bioflok itu mencapai 68.000 ekor udang faname. Nah, kemudian sistem bioflok ini sangat lebih sulit daripada sistem tambak-tambak yang lainnya. Kenapa? Karena tebaran pada sistem kolam bioflok ini sangat padat, lain dengan tambak lainnya. Nah, kita harus memperhatikan sekali kualitas air, benar-benar diperhatikan, terus apa, kincir kincir airnya, kemudian aerator, kemudian aerator itu kayak udara gitu, buat udara si udang ini di tambak bioflok. Kemudian tambak bioflok ini kan dominan ini ya kecil-kecil, tapi tebar padatannya lebih tinggi daripada tambak-tambak yang lain. Nah, di situ kita bisa mengakali, kita tidak punya modal sama sekali untuk membuat tambak yang lebih besar. Mendingan kita bangun tambak yang modalnya itu sedikit, tapi menjanjikan untungnya, kayak sistem bioflok. Tapi harus benar-benar dijaga. Soalnya bioflok ini kan kolam kecil tapi tebaran padat gitu. Nah, untuk ininya apa, modal awalnya itu untuk 3 kolam yang berdiameter 10 seperti punya saya, itu modal awalnya untuk buat kolamnya itu belum apa-apanya, itu udah menghabisi dana kurang lebih 90 juta. Belum gensetnya. Karena genset ini sangat penting sekali untuk membantu eh, daya listrik ketika PLN mati gitu. Kan udang harus
ini terus harus mempunyai aerator terus biar pemasukan udaranya itu cukup baik, tidak boleh tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus aktif terus itu ininya aeratornya. Nah, kita gunakan genset di sini untuk membantu di saat PLN atau listrik sudah mati, dalam keadaan mati. Makanya kita persiapkan genset. Genset ini harganya sekitar 39 juta lah. Nah, kemudian dari ininya juga dari airnya bisa ngebor, bisa juga dari sungai. Kemudian benurnya itu harga per ekornya sekitar Rp50. Nah, kita di sini membutuhkan sekitar 120 dibagi 3. Ada 3 kolam. Bagi 120 bagi 3 berapa dah? Nah, di situ kita kalikan saja Rp50 kali 120.000. Bisa berapa juta itu. Kemudian harga pakan. Harga pakan di sini mungkin sekali panen dalam kurun waktu 90 hari, kita bisa menghabisi pakan kurang lebih 1 ton ke atas kayaknya, sepertinya. Kita nggak menghitung sih. Kasih pakan aja terus. Tanpa menghitung berapa ton penghabisannya. Pokoknya untuk pakannya itu harga per kilonya 16.000 kali berapa kali 1 ton lebih lah. Itu saja sih dari modal awalnya. Jadi cukup banyak ya Mas modal yang dikeluarkan untuk memulai usaha perikanan ini. Nah, hitung aja itu sendiri kalau ini kalau mulai budidaya udang faname sangat banyak sekali modalnya. Apalagi kita membutuhkan teknisi juga, penjaga juga. Rata-rata kita kasih honor itu 2,5 juta 1 bulan untuk menjaga tambak. Kan nggak mungkin juga kita turun ke lapangan 24 jam kan. Iya, benar juga, Mas. Terus, ya. Tapi kan kalau emang modalnya cukup besar, tapi untuk untuk panennya itu hasilnya juga sebanding sama modal yang dikeluarkan di itu. Anggap saja itu ya modal awal pembuatan tambak, anggap saja 90 juta ditambah ditambah biaya pakan sama biaya listrik, biaya benur ya sekitar 130 juta. Nah, jika kita panen selama kurun waktu 90 hari, anggaplah satu kolam itu kalau size ukuran udangnya 80, berarti dapat berapa ton itu? 64.000 udang. Anggap saja dalam 120 ribu udang dapat 2 ton lebih dah. 2 ton lebih. Anggap aja 2 ton lebih. Kita bulatkan saja. 2 ton 500 lah. Kita anggap segitu. Dengan harga udang per kilo untuk size 80 atau 60 itu untuk saat ini tahun 2020 mencapai 85 ke atas. 85 kilo ke atas. Nah, kalikan saja berapa ton? 85 ribu kali 2.500 kilo. Bisa mencapai 212. Iya. 212.500.000.
banyak banget. Terus nih Mas, itu kan dalam 10 diameter aja menampung berapa banyak eh, benih ya, kayak gitu. Nah, Iya, kalau iya. udah panen tuh, ikan apa, udangnya udah panen, itu dijual kemana? Apa Mas Hobi ini punya target-target pasar tertentu gitu? Kalau masalah pengepulnya, kita sudah ada dari sini, dari apa teman sendiri gitu. Kita juga ngambil pakan ke pengepulnya. Tapi eh, ini kan kalau istilah pakan kan kita bisa ini dulu apa bisa pinjam dulu kan. Nah, tapi hasil dari perikanan kita ini, hasil dari panen kita ini harus juga harus di ini apa dijual ke yang ngasih itu ke bos kita. Soalnya dia udah meminjamkan pakan ke kita dulu. Makanya kita kalau panen harus jual ke dia juga. Oh, Mas. Nah, namanya bisnis nih pasti kan gak jauh-jauh dari permasalahan ya, Mas ya. Betul Apa sekali, sih betul. masalah yang pernah dihadapi oleh bisnis Mas Hobi ini? Masalah apa aja yang pernah dihadapi selama Mas Hobi punya usaha ini? Dalam konteks budidaya atau bisnis keseluruhannya nih? Yang budidaya dulu aja, Mas. Oh, yang budidaya dulu aja ya. Kalau budidaya itu pasti ada aja masalah. Masalah masalah dari yang terkecil aja dulu. Dari listrik mati. Pasti kita bingung tuh. Wah, gimana ini caranya biar bisa menghidupi aerator, kincir. Kan udang kan harus apa? Harus dikasih kincir sama aerator biar bisa udaranya ini apa? Tercukupi, seneng sama arus. Makanya kita buatin kincir sama aerator. Nah, kita kan bingung di situ. Takutnya kan udangnya mati gitu kan. Mati. Soalnya kan udang kalau kehabisan udara, pasti dia akan naik ke atas mencari udara. Nah, di situ kita bingung. Makanya kita sediakan genset. Genset itu juga harus memerlukan ini juga. Aki apa. Pernah sih kemarin akinya genset itu suap mati. Nah, kita itu bingung mau nyari kemana. Terpaksa kita beli aki yang baru gitu kan. Kemudian masalah yang kedua, udang nggak mau makan. Wah, itu bahaya sih kalau udang sampai nggak mau makan. Kenapa? Ketika udang udah nggak mau makan, pasti ukuran tesnya itu kecil kecil sekali gitu kan. Nah, itu yang harus diwaspadai sama petambak-petambak gitu kan. Nah, kenapa udang ini nggak mau makan? Dikarenakan ada cuaca dingin yang bermulai pada bulan 7 sampai bulan 9. Itu sih yang harus diwaspadai. Makanya kita itu pada bulan 7 sampai bulan 9 itu nggak nebar sama sekali. Soalnya kita takut udang musim dingin, kemudian udang nggak mau makan. Nah, itu sih yang harus diwaspadai. Soalnya kan dari pakannya udah banyak, terus ininya, apa listriknya, biaya ininya, pasti akan mengalami kerugian yang besar jika sampai udang nggak mau makan. Terus untuk itu kan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari wirausaha Mas Hobi. Iya. Terus bagaimana sih solusi dari permasalahan yang dihadapi apa Mas Hobi itu sendiri? Apalagi SACL itu setahu saya listriknya kayak dikasih jam-jam tertentu yang dia itu nyala terus tiba-tiba kayak dimatiin gitu. Iya kan Mas ya? Oh, iya. Kalau ini ya, saya lupa tadi kasih tahu. Kalau untuk budidaya saya sendiri itu ada di kota Kabupaten Sumeneb, tapi dekat laut, bukan di Sasel. Tapi kalau di Sasel itu hanya bisnis kecil-kecilan dari hasil hasil tangkapan nelayan. Jadi saya itu eh,
sebagai pengepul terus dijual ke kota gitu. Tapi kalau untuk udang faname ini saya kerjakan di kota sendiri. Soalnya kan listrik di Sasel nggak bagus juga. Makanya saya takut untuk memulai bisnis perikanan budidaya di Sasel. Belum siap gitu kan. Baik. Nah, sekarang kan kondisinya lagi pandemi gini ya, Mas. Ada nggak sih dampak pandemi ini pada usaha yang sedang Mas Hobi rintis? Kalau masalah pengaruh pandemi ke usaha yang saya rintis, baik usaha budidaya sama lain-lainnya, iya kan? Iya, Mas. Nah, kalau dari segi budidaya itu awal 2020 Maret itu terjadi penurunan harga mencapai per kilonya itu 40.000. Itu gara-gara pandemi. Nggak tahu kenapa itu di atas, kenapa kok bisa harganya seperti itu. Mungkin negara-negara lain mungkin masih menolak gitu kan, menolak karena kaget karena adanya pandemi, mungkin ekspor dari Indonesia itu dibatasi. Nah untuk saat sekarang ini udah baik sekali, bagus kembali gitu harga-harga udangnya. Untuk budidaya faname sendiri nggak ada masalah sih, nggak ada pengaruh sama sekali untuk ini untuk nggak ada pengaruh sama sekali dari pandemi COVID-19 ini untuk budidaya faname. Tapi kalau ke usaha perikanan lainnya seperti kerapu, kepiting, udang ronggeng, untuk saat ini masih di stop untuk ekspor. Mungkin ya karena ini kan ikan-ikan mahal nih untuk dijadikan bahan santapan di restoran. Nah, sedangkan saat sekarang ini restoran-restoran pada tutup semua. Makanya makanya untuk yang usaha perikanan lainnya itu masih ditutup sekarang. Makanya nelayan-nelayan di pulau itu kebingungan sekarang, stoknya banyak tapi nggak ada pembelinya gitu. Makanya adanya penurunan harga. Harga kepiting saja di kepulauan itu mencapai 15.000 per kilo. Bayangkan. Kemudian gurita, contohnya gurita mencapai 20.000 per kilo gara-gara pandemi. Tapi khusus budidaya faname ini, insya Allah nggak ada kendala sama sekali. Nah, untuk yang properti saya sendiri, orang pulau kan banyak ini kebutuhan kayak sembako lah, properti apa. Nah, ini juga kesempatan yang baik buat saya gitu kan. Soalnya orang pulau jauh ke kota, takut ke virus corona lah. Nah, makanya saya mempunyai inisiatif untuk berbisnis properti atau sembako. Kemudian saya kirim ke pulau. Insya Allah, alhamdulillah lancar sampai saat ini. Soalnya kan orang pulau nggak mau ke kota, takut corona. Makanya saya jadikan kesempatan untuk berbisnis properti ke pulau. Tadi kan di awal Mas Hobi menyebutkan kalau 1 kilonya udang faname itu 80.000, mencapai 80.000. Nah, saat pandemi Iya. ini tetap segitu, apa turun atau gimana, Mas? Syukur-syukur kalau kan kalau untuk saat sekarang ini naik, tapi naiknya nggak drastis gitu, cuma naik berapa persen. Dulu sih mencapai 60.000 kan, sekarang udah sekitar 75 sampai 85, size 60 kayaknya. itu harga sekarang, Mas? Iya, harga sekarang. Untuk budidaya faname ini bagus sekali harganya untuk saat ini. Nggak ada pengaruh sama sekali dari pandemi. Lalu, apa ada perbedaan keuntungan saat pandemi dan sebelum pandemi ini berlangsung? Untuk menurut Mas Hobi sendiri?
Kalau keuntungan sendiri sih tergantung harga dari atasnya juga kan. Nah, kalau dari 2000, saya kan dari 2020. Nah, saya baru satu kali panen. Nah, untuk saat ini saya belum tahu sih harganya pas saya panen berapa, belum tahu saya. Tapi untuk kemarin, alhamdulillah mencukupi ininya apa hasilnya. Untuk melakukan perbandingan ke panen selanjutnya saya belum tahu. Wah, semoga harga dari udang Fanamed terus stabil ya, Mas. Syukur-syukur bisa Amin ya naik. Allah. Petani-petaninya tuh Amin. untung terus. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Nah, kita kan kepo juga nih, Mas. Kita udah ngebahas modal, udah ngebahas keuntungan juga. Untuk pengemasan produk perikanan Mas Hobi tuh gimana sih proses pengemasannya? Kayak pengemasannya dari tambaknya gitu gimana, pendistribusiannya gimana, promosinya gitu gimana, kayak gitu Mas. Nah, saya mau bahas dari tambak dulu ya. Nah, kalau Oke. dari tambak itu kita sediain terpal buat alasnya itu. Bukan dari tanah sih, dari terpal. Tapi bukan terpal yang biasa, tapi yang tahan panas sama tahan air itu. Kemudian untuk pengemasan ininya, pengemasan hasil hasil panennya itu setelah dipanen dalam keadaan hidup itu langsung ditimbang, disortir mana ukuran ini, ukuran size 80, size 100, pasti ada saja itu yang berbeda. Setiap udang itu pasti ada yang berbeda, bukan sama sama semua. 80 size 80 semua, bukan begitu. Tapi ada perbedaan, walaupun sedikit perbedaannya. Nah, kemudian dari tengkulak sendiri kan datang sendiri tuh ke tambak kita, datang sendiri bawa mobil, bawa pickup, terus bawa full box itu. Kemudian habis disortir, kemudian ditimbang. Setelah ditimbang baru mereka masukkan ke dalam full box tersebut yang sudah berisi es. Jadi kita itu sudah terima terima di sini ditambak gitu. Bukan kita lagi yang ngolah, tapi sudah pekerjaan dari bos sendiri, dari anak buahnya. Kita sudah tinggal nerima bersih gitu dari ininya, dari pengemasannya. Kemudian pendistribusiannya kita juga sudah punya kenalan ke bossit. Jadi kita sudah nggak bingung gitu mau nyari ke siapa, mau nyari ini, mau nyari pengepul kemana gitu. Kita kan sebelum nebar kita juga harus memperhatikan ini pengepulnya siapa. Bukan seolah-olah kita menebar terus panen gak ada pembelinya. Kan lucu kan? Mau dikemanain? Mau dibuang atau digoreng? Digoreng 2 ton lebih. Sebanyak itu juga ya Mas. Iya. Nah, ini juga harus diantisipasi sih kalau semuanya seumpamanya udang sudah nggak mau makan, ukurannya kecil, itu kan sudah nggak masuk ekspor, nggak masuk ukuran ekspor. Makanya kita bingung kalau terlalu kecil udangnya, harganya juga turun mencapai 25 per kilo, 25.000 per kilo. Makanya kita harus berusaha untuk membesarkan udang tersebut. Jangan sampai udang ini kecil terus. Soalnya kan udang kalau udah besar terus kena penyakit, pasti dia kecil lagi gitu. Nggak mungkin tetap, ukurannya nggak mungkin tetap kayak seperti itu. Malah dia mengecil lagi gitu. Makanya dia harus diwaspadai. Lalu untuk promosinya Mas, Untuk promosi apa itu? promosi dari Uh, usaha Mas Hobi mungkin bisa lewat Instagram oh, atau kayak untuk marketplace kayak promosi, gitu. ya untuk
promosi sendiri itu yang saya promosi itu cuma hasil laut dari sesel aja, bukan udang faname. Soalnya kan udang faname udah ada pengepulnya. Tapi kalau produk perikanan dari CCL baru saya promosikan. Yang saya tuju itu dari Facebook sih, Facebook Marketplace. Di situ banyak di grup jual beli semenep. Soalnya kan saya kalau saat sekarang ini belum berani apa menjual ke luar Pulau Madura. Soalnya saya juga harus menghitung ininya apa kadar kadar kesegarannya. Takutnya nyampe ke Jawa kelamaan busuk. Kita kan pelanggan kecewa gitu. Makanya saya belum berani. Hanya bermain di Sumeneb saja. Untuk ininya melalui pemasarannya melalui Facebook sih. Soalnya kan orang Madura kan banyak Facebooknya tuh. Kalau IG kan yang penghuninya anak-anak modern-modern gitu kan. Tapi kalau Facebook banyak orang-orang tua gitu, ibu-ibu yang suka makan beli-beli inilah seafood apa. Kalau apa generasi milenial kan nggak begitu tertarik gitu kan. Dan kebanyakannya juga di IG. Saya mengejar Facebook karena banyak ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu orang tua, apa siapa gitu, apa restoran di Sumeneb. Banyak sih kalau di Facebook, kalau di IG belum sih. Nah, berarti Mas Hobi promosinya lewat Facebook itu ya? Iya, Uh, lewat Facebook. Tapi kalau kalau iseng-iseng juga di IG di story gitu kan, mungkin uh, barangkali ada orang Sumeneb yang ini. Tapi nggak nggak sebanyak kayak di Facebook, cuma berapa kali di story. nah, dari pengemasan, pendistribusian, dan promosi yang dilakukan oleh Mas Hobi, itu ada nggak sih perbedaan sebelum dan sesudah pandemi ini? Atau ya sama aja sebelum atau saat pandemi kayak gini? Kalau iya sama aja sih seperti sama aja pengemasannya sama pendistribusiannya. Malah Jadi, malah semakin banyak peminat pas di saat pandemi daripada sebelum pandemi. tapi sama aja ya Mas. Jadi dari sebelum apapun ataupun saat pandemi ini ya pengemasannya gitu-gitu aja. Ya gitu-gitu aja. Itu kan nggak berpengaruh kan pengemasannya. Mau kita tambahin es ya malah bagus. Daripada kita kurangin esnya ya busuk kan. Iya. Terus udang yang Mas Hobi jadi usaha ini itu diekspor nggak sih Mas? Atau ya di antar kota gitu atau gimana? Kalau kalau bicara ekspor itu kan ada ukurannya pasti kan ukuran ekspor berapa, size berapa. Nah, kalau yang size-nya itu kecil-kecil mencapai size 200 itu palingan nggak masuk ekspor, mungkin cuma di lokal aja. Tapi kalau size-nya 100 ke bawah, itu itu kemungkinan besar sudah dimasukin ke ini apa ekspor. Lalu Mas Hobi kan orang perikanan. Eh, kuliahnya. Alhamdulillah. Nah, mungkin Mas Hobi bisa memberikan sedikit motivasi kepada mahasiswa perikanan agar tidak takut memulai usaha. Baik, motivasi saya untuk teman-teman yang ingin memulai usaha, apapun itu usahanya, tetaplah berniat, berniat, terus berusaha, mentalnya dijaga, kemudian modalnya itu sendiri yang seperti yang saya katakan awal tadi, usahakan modalnya dari diri kita sendiri, jangan sampai minjem ke orang lain. Kemudian manfaatkan gini, kalau bisnis itu manfaatkan apa yang dibutuhkan oleh daerah tersebut, kemudian
kamu itu mencari di daerah lain yang dibutuhkan gitu. Seperti dari kota membutuhkan ikan segar. Nah, sedangkan di daerah kamu banyak ikannya. Itulah kesempatan kamu untuk berbisnis, membawa produk olahan daerah kamu sendiri ke daerah lain untuk dijual. Itulah salah satu peluangnya. Jangan lupa untuk selalu bersabar, pasti ada ujiannya setiap bisnis. Kemudian mentalnya itu sih harus dijaga. Jangan sampai gagal sekali pas langsung down gitu kan. Kapan mau suksesnya kalau gitu terus kan? Pasti usaha itu pasti ada aja rintangannya. Bohong itu kalau nggak ada rintangannya yang namanya usaha. Nah, Iya. dari rintangan tersebut kita jadikan pembelajaran untuk memperbaiki usaha yang kita akan jalani ke depannya. Bagi Jadi intinya teman-teman harus perikanan sih, ya, jadi harus berani memulai untuk usaha ya, Mas. iya harus berani memulai, tapi jangan lupa juga niat sama mentalnya. Tapi kalau cuma berani memulai, nggak ada pegangan sama sekali ya, zero juga kan. Iya. Harus, iya, harus berkesinambungan di sini. Baik, itu motivasi dari Mas Sobi. Intinya harus berani memulai, tapi jangan lupa niat dan mentalnya juga harus dijaga, teman-teman. Iya. Lalu, berarti sesuai sama judul kita nih, mulai usaha perikanan saat pandemi bisa nggak sih? Bisa banget, ya karena banyak media untuk promosi. Dan untuk budidaya udang faname ini juga sangat menguntungkan loh teman-teman. Wah, tidak terasa ya waktunya sudah mau habis. Senang sekali bisa bincang-bincang mengenai bisnis perikanan saat pandemi saat ini. Dan kita mendapat ilmu baru mengenai bisnis perikanan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Robi yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman ya. Bagi senior-senior juga, senior-senior pembisnis, mungkin ada masukan ke saya gitu kan. Ya, jadikanlah ini media pembelajaran, media pengalaman gitu kan untuk mendidik karir ke depannya. Ya, betul kata Mas Robi tadi. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa dituliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Saya, selaku MC, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Ruby sudah mau meluangkan waktunya untuk ditanya-tanya tentang bisnisnya ini. Halo, tes. Iya Mas, iya, tadi suaranya putus-putus. Gimana? Nggak dengar tadi. Iya, terima kasih banyak Mas Ruby sudah mau meluangkan Oke, waktu, siap. sudah mau ditanya-tanya Siap. tentang bisnisnya. Saya juga terima kasih buat teman-teman nih yang udah ngasih saya kesempatan buat berbagi pengalaman gitu kan. Tidak 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 semuanya ucapan dari saya itu harus diambil semua, harus disaring, harus disesuaikan dengan ini juga, disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Semoga nih Mas, semoga uh, Amin. apa namanya udangnya tuh selalu harganya tuh bagus terus biar petani-petani di sana tuh untungnya Amin. banyak terus. Bukan cuma udangnya, bukan cuma harganya, tapi udangnya juga. Oh Semoga iya. lancar terus. Iya, terima kasih Soalnya banyak kan Mas. harga Oke. Ya, jika Mas Bobi ingin meninggalkan Zoom-nya, boleh dipersilahkan kalau masih tidak masalah.
Makasih, makasih, makasih semuanya. Makasih. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.